Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih intens dan khusus. Sholat ini dilakukan di malam hari, setelah tidur sejenak, dan merupakan salah satu amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Dalam berbagai hadis, sholat tahajud disebutkan sebagai ibadah yang mendekatkan hamba kepada Allah, bahkan menjadi salah satu tanda keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Namun, tidak semua orang diberikan kemudahan untuk melaksanakan tahajud, dan ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor penentu bagi seseorang untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan rutin. Beberapa ulama dan hadis menyebutkan tanda-tanda atau syarat-syarat yang dapat menjadi petunjuk bagi seorang hamba yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Tanda-tanda ini berkaitan dengan bagaimana seorang muslim memelihara kehidupan sehari-harinya, menjaga diri dari dosa dan maksiat, serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat membantunya untuk tetap terjaga kualitas ibadahnya, termasuk dalam hal melaksanakan sholat tahajud. Melalui pemahaman ini, kita diingatkan bahwa untuk mendapatkan kemudahan dalam beribadah, diperlukan pengaturan diri dan keteladanan dalam menjalani hidup sehari-hari sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 5 tanda utama yang perlu kita ketahui sebagai indikasi bahwa seseorang diberi kemudahan dalam melaksanakan sholat tahajud. Tanda-tanda ini berkaitan erat dengan cara hidup yang kita pilih, serta kebiasaan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tanda-tanda ini juga mengingatkan kita untuk lebih menjaga diri dan memperbaiki kualitas ibadah kita agar bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menjauhi dosa dan maksiat. Salah satu kunci utama bagi seseorang untuk diberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat tahajud adalah menjauhi dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan hidayah dan kemudahan dari Allah, termasuk dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan bahwa dosa adalah salah satu penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, termasuk dalam sholat malam. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman bagi diriku, dan aku haramkan pula bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, jika kalian berbuat dosa, maka bertaubatlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dosa akan menjadi penghalang utama bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dalam beribadah. Bahkan, dosa bisa menyebabkan hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan. Selain itu, dosa dan maksiat juga mengurangi kehusyukan dalam ibadah. Ketika seseorang terbiasa melakukan dosa, hati dan pikiran menjadi tercemar, sehingga sulit untuk merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, untuk bisa merasakan kemudahan dalam melaksanakan sholat tahajud, kita perlu menjaga diri dari dosa dan maksiat, serta bertaubat dengan tulus ketika terjatuh dalam kesalahan. Allah berjanji akan mengampuni hambanya yang bertaubat, dan inilah yang membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan ketenangan dan kemudahan dalam beribadah, termasuk tahajud. 2.
Tidak meninggalkan sunnah tidur siang. Sunnah tidur siang atau qailulah adalah salah satu kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memudahkan seseorang dalam beribadah di malam hari. Tidur siang yang singkat biasanya dilakukan pada tengah hari atau sesaat setelah sholat duhur, memberikan energi tambahan bagi tubuh untuk tetap segar dan bugar pada malam hari. Tidur siang bukan hanya bermanfaat untuk tubuh, tetapi juga memiliki nilai ibadah tersendiri karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidurlah di siang hari, karena setan tidak tidur di siang hari." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tidur siang sangat dianjurkan agar tubuh mendapatkan istirahat yang cukup. Tanpa tidur siang, seseorang cenderung merasa kelelahan di malam hari, yang akhirnya bisa menghambat niat untuk bangun tengah malam melaksanakan tahajud. Tidur siang yang cukup membuat tubuh merasa lebih segar dan siap untuk beribadah. Bagi mereka yang melaksanakan tidur siang, sholat tahajud akan lebih mudah dilakukan karena tubuh merasa cukup istirahat dan tidak terlalu lelah. Namun, tidur siang juga tidak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan tubuh menjadi malas dan kurang semangat saat bangun malam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam hal tidur. Tidur siang dengan durasi yang moderat akan memberikan energi yang cukup untuk beribadah di malam hari, termasuk untuk melaksanakan sholat tahajud. 3. Tidak makan berlebihan. Makan berlebihan adalah salah satu faktor yang dapat menghambat seseorang untuk bangun malam dan melaksanakan ibadah tahajud. Ketika kita makan secara berlebihan, tubuh menjadi terasa berat dan mengantuk. Kondisi ini sangat mengganggu ketika kita ingin melaksanakan ibadah malam, karena perut yang penuh akan membuat tubuh lebih sulit untuk bangun dan beraktivitas. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk makan secukupnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Madi Karib, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi oleh anak Adam selain perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suap untuk menjaga punggungnya. Jika ia harus makan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak makan berlebihan karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan memengaruhi motivasi untuk beribadah. Ketika kita makan dengan cara yang seimbang, tubuh akan merasa lebih ringan dan kita bisa lebih mudah untuk bangun malam. Sebaliknya, makan berlebihan menyebabkan perut terasa penuh dan lelah, sehingga sulit untuk bangun untuk sholat tahajud. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang sehat dan tidak berlebihan sangat penting agar tubuh tetap bugar dan mampu menjalani aktivitas ibadah dengan baik, termasuk melaksanakan sholat tahajud. 4. Tidak terlalu memorsir tubuh di siang hari. Selain menjaga pola makan, salah satu hal yang juga penting adalah menjaga keseimbangan dalam aktivitas fisik di siang hari. Memorsir tubuh dengan aktivitas yang terlalu berat dan melelahkan dapat menyebabkan kita kehabisan energi pada malam hari, sehingga sulit untuk bangun dan beribadah tahajud. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak terlalu lelah, karena tubuh juga memiliki hak untuk istirahat. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, matamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan tubuh, salah satunya dengan tidak memorsir tubuh dengan aktivitas yang berlebihan. Tubuh yang terlalu lelah akan mengurangi semangat dan energi untuk beribadah, termasuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Dengan menjaga tubuh agar tidak terlalu kelelahan di siang hari, kita akan lebih mudah untuk bangun malam dengan tubuh yang segar dan siap melaksanakan sholat tahajud. Keseimbangan antara aktivitas fisik dan istirahat akan mempermudah kita dalam menjalankan ibadah malam dan menjaga konsistensi dalam melaksanakan tahajud secara rutin.
5. Menerapkan sunnah sebelum tidur. Sebelum tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan sunnah yang dapat memudahkan kita dalam melaksanakan sholat tahajud. Amalan ini bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga memberikan perlindungan dan ketenangan kepada seseorang agar tidurnya berkualitas dan dapat bangun untuk beribadah malam. Beberapa sunnah yang dianjurkan sebelum tidur antara lain, berwudhu, membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta meniupkan kedua telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca 3 surat ini, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, setiap malam sebelum tidur, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari segala keburukan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan ini memberikan perlindungan dari godaan setan dan menguatkan hati serta pikiran agar lebih mudah bangun untuk tahajud. Selain itu, berwudu sebelum tidur juga membuat tidur kita lebih bersih dan suci, serta dapat menjadi sarana untuk mempermudah kita dalam melakukan ibadah malam. Tidur dengan posisi miring ke kanan juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian tidur, maka hendaknya ia tidur di sisi kanannya." Hadis riwayat Bukhari. Tidur dalam posisi ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga membantu kita untuk lebih mudah bangun pada malam hari untuk sholat tahajud. Dengan menerapkan sunnah-sunnah ini sebelum tidur, kita akan merasakan ketenangan dan perlindungan dari Allah yang akan mempermudah kita untuk bangun malam dan melaksanakan ibadah tahajud dengan penuh semangat. Amalan ini, meskipun tampak sederhana, memiliki dampak yang besar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah dan memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah malam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sesuai dengan tuntunan Islam agar mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah tahajud yang memerlukan kesiapan fisik dan mental. Menjaga kebiasaan sehari-hari yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah ini. Dengan menjauhi dosa, menjaga pola makan, tidur siang yang cukup, tidak memorsir tubuh, dan mengikuti sunnah sebelum tidur, kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bangun malam dan mendirikan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemampuan dan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin dan istiqomah, serta selalu mendapatkan ampunan dan keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha untuk menjaga diri agar selalu berada dalam jalan yang diridhinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.